niat. Itu yang paling banyak yang salah. Dimana bisnis ini dijadikan sebagai tujuannya, bukan kehidupan yang lebih baiknya dijadikan sebagai tujuan, bukan ibadahnya sebagai tujuan. Itu yang pertama tuh. Nah, misalnya ya, kalau misalnya kita sekarang pergi ke contoh-contoh yang spesifik. Ya. Misalnya, kan ada perusahaan-perusahaan melakukan CSR, menyumbang kurban gitu misalnya. Tapi itu semua didokumentasi. Oke. Dokumentasi, bukan itu soal perhitungan return on investment yang tidak baik. Lebih tepat lagi tidak dosa. Tidak dosa boleh. Dan dia akan mendapatkan apa yang dia cari. Contoh, ada orang pengen membuat sesuatu, contoh misalnya, CSR-ku adalah bikin masjid. Tapi aku bikin masjid, di dalam hati dia terbersit, kalau aku bikin masjid, nanti terus kemudian exposure-nya naik. Exposure-nya adalah bisa di-convert menjadi sell misalnya, yang lain lah misalnya. Nah maka itu dia dapat itu, dan dia nggak dapat pahalanya. Nggak, boleh. Gak ada masalah ya. Yang menjadi problematika adalah dia nggak dapat pahalanya tadi. Nah tapi kalau niatnya adalah dapat pahalanya, lalu kemudian dia dapat exposure-nya juga, dan di convert juga bisa jadi sales misalnya, atau bisa jadi benefit, maka dia dapat dua-duanya. Enak kan? Gimana caranya? Kan udah nggak dapat dong kalau misalnya dia emang intensinya itu sebenarnya bukan untuk membangun masjid ya, tapi buat jualannya gitu. Nah berarti jualannya dapat dan tidak dosa. Tapi kalau intensinya untuk bangun masjid, benar-benar ikhlas. Dia ikhlas, tapi kebetulan secara tidak sengaja dapat exposure segala macam. Aku yakin pasti dapat exposure-nya sih. Iya. Dan pasti bisa di-convert. Nah, memang itu masalah hati sih akhirnya. Masalah hati. Nah, jadi menurutku adalah berusahalah untuk dapat yang masjidnya. Karena kalau lu dapat masjidnya, lu dapat yang lainnya juga. Tapi kalau lu dapat yang lainnya, nggak dapat masjidnya, itu sama aja kayak makan side dish tapi nggak ada main course.